Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kita semua umat milik Tuhan, orang-orang percaya untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang terlebih dahulu kita awali di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk bukti kasih setia Tuhan. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan juga kami memiliki hati yang tetap merindu untuk bersekutu dengan firman-Mu, ini menjadi bukti nyata semua karena pimpinan dan anugerah Tuhan. Sebab itu hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi seluruh Sobat Maestro dimanapun berada, dan terlebih juga urapan Roh Kudus mengurapi, memberkati, melayakkan, memperkenan, memperlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan kebenaran firman-Mu, agar kami semua hamba sebagai pemberita dan juga seluruh pendengar Radio Maestro dapat menikmati persekutuan indah melalui kebenaran firman-Mu. Hanya dengan terang hikmat daripada urapan kuasa Roh Kudus, maka kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Oleh kekuatan Roh Kudus, maka kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu serahkanlah segala bebanmu. Manusia hidup dalam pergumulan, dalam perjuangan, baik sejak pribadi tersebut masih di usia anak-anak, sudah ada beban, sudah ada tanggung jawab kehidupan. Lalu dengan bertumbuhnya usia, bertambahnya tanggung jawab, maka beban itu sendiri pun menjadi bertambah. Apalagi pada saat ini kita pun menghadapi masa-masa yang sangat sukar, ya. Kita masih dalam menjalani satu masa pandemi yang belum juga terselesaikan. Tetapi baiklah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman pengharapan kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita mau merenungkan undangan, pesan-pesan, petunjuk-petunjuk yang Dia berikan agar kita dapat menghadapi hari-hari kita, melewati tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, dan beban yang begitu berat dapat kita hadapi, dapat kita pikul karena pertolongan daripada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di dalam ayat ini jelas Yesus yang adalah juru selamat kita memberikan undangan. Undangan ditujukan kepada orang-orang yang tak berdaya, mereka yang dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Undangan ini ditujukan kepada mereka yang sedang memerlukan pertolongannya. Puji syukur kepada Tuhan. Undangan ini sesungguhnya kalau kita cermati dan responi, ini merupakan satu undangan penghiburan, undangan yang memberikan pengharapan, dan jelas undangan ini adalah undangan solusi yang kita peroleh
untuk kita dapat mengalami satu keringanan di dalam beban hidup ini. Mengapa manusia hidup di dalam beban hidup yang seringkali seolah-olah tidak sanggup lagi dipikul? Ya, karena manusia hidup di dalam dunia yang berdosa, di dalam dunia yang dikuasai oleh penguasa kegelapan di udara. Sehingga banyak sekali manusia saat ini hidup dalam tekanan beban karena kekhawatiran. Kekhawatiran ini satu beban kehidupan. Kekhawatiran ini menunjukkan ketidakpastiannya akan hari esok, hari mendatang. Maka orang timbul kekhawatiran. Maka orang tertekan oleh rasa khawatir. Jadi kekhawatiran itu satu beban. Lalu juga ada orang yang menghadapi beban hidup. Karena apa? Masalah dengan kesehatan. Sakit penyakit yang diderita. Nah, ini seringkali sakit penyakit itu juga ada menimpa kita karena kita salah di dalam disiplin soal gaya hidup, soal makan, ya. Ini seringkali mendatangkan penyakit. Kita gaya hidupnya tidak tertib, kurang tidur atau lain sebagainya. Kerja yang terlalu over sehingga mendatangkan penyakit. Mestinya jadwal makan sudah harusnya waktunya makan, tapi kita tidak disiplin dengan pola makan. Lalu akhirnya timbul penyakit-penyakit. Dan saat ini kita sedang menghadapi bahaya penyebaran daripada virus corona. Nah, pemerintah memberikan panduan-panduan supaya kita itu tekun dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu perlu pendisiplinan. Jika kita tidak disiplin menjaga kesehatan, ya kita pun akan terkena COVID. Lalu beban hidup juga, masalah di dalam rumah tangga. Ini banyak sekali orang menghadapi masalah di dalam rumah tangga. Kenapa sampai di dalam rumah tangga pun timbul permasalahan? Ya karena pribadi-pribadi yang ada di dalam rumah tangga itu terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga relasi di dalam rumah tangga itu yang ada adalah saling membenarkan diri sendiri, saling membela diri sendiri, saling menyelamatkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan orang lain dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang terjadi di dalam relasi kehidupan dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangga tidak lagi harmonis, tidak ada damai sejahtera. Ini menjadi satu tekanan tersendiri. Dan banyak di dalam masa pandemi ini malah banyak terjadi perceraian. Lalu juga beban masalah ekonomi. Kebanyakan masalah ekonomi itu terjadi. Kenapa? Karena kesalahan di dalam pengelolaan keuangan. Banyak sekali orang mengandalkan keuangannya. Karena mereka pikir dengan keuangan yang banyak lalu mereka hidup royal, menonjolkan kepribadiannya, mengangkat harga dirinya untuk menunjukkan kekayaannya. Ini bentuk kesombongan. Ketika menghadapi masalah pandemi seperti demikian, semua serba berubah. Banyak orang terdampak soal ekonomi. Itu menjadi beban. Dan juga relasi hubungan sosial. Sehingga orang cenderung takut sekali berkomunikasi. Ya memang sudah takut. Kita harus berjaga jarak ya. Di dalam berelasi sekarang ini sesuai dengan protokol kesehatan kita harus menjaga jarak satu dengan lain. Ini menjadi satu masalah tersendiri. Orang jadi rasanya terasing, orang jadi rasanya menyendiri, kurang mendapat perhatian. Itu menjadi beban kehidupan.
Dari sebab itu ibu bapak saudara terkasih, ketika kita mencermati ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Ini merupakan satu undangan. Dia, Yesus yang berkata marilah, adalah pribadi yang sungguh-sungguh sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dia sanggup memberikan kelegaan, memberikan kebebasan, dan sekaligus memberikan pengharapan baru. Itulah Yesus. Itulah juru selamat kita. Itulah pribadi yang sudah menebus kita dari belenggu maut, belenggu dosa yang begitu mengikat. Kalau kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-25, doa Tuhan Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini adalah seruan komunikasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa di surga. Yesus mengucap syukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan Yesus di dalam doanya di hadapan orang-orang percaya menyatakan bahwa Bapa di surga itu adalah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Lalu Tuhan Yesus juga katakan, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang bijak dan orang pandai yang dimaksud adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, yang merasa dirinya bijak, merasa dirinya pandai, merasa dirinya berkecukupan, dan merasa dirinya tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Itu akan tersembunyi bagi mereka yang tinggi hati. Tetapi dikatakan di sini, tetapi engkau menyatakan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini dinyatakan. Dan di dalam ayat yang ke-26 Matius 11:26 dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Yesus mengerti benar apa yang diperkenan Bapa, yaitu Bapa akan memberikan penyingkapan. Bapa akan memberikan pemahaman kepada siapa? Orang yang datang kepadanya dengan sikap rendah hati, dengan sikap tulus ikhlas. Puji syukur pada Tuhan. Jadi kita memahami undangan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Itu kadang-kadang bagi orang yang sombong itu undangan tidak diabaikan. Itu apa? Dari mana akan datang pertolongan? Bagi mereka yang sombong, mereka yang merasa dirinya mampu, mereka yang mengandalkan kekuatannya, keuangannya, mereka yang mengandalkan manusia, orang lain. Undangan itu sama sekali tidak mendapat respon. Tetapi bagi kita, ibu bapak saudara terkasih, kita yang dalam pergumulan, mari kita tangkap undangan Tuhan ini dengan penuh sikap rendah hati, dengan penuh seruan kepada Dia, Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita perlu datang dan berseru, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku menanggapi undanganmu. Dan saat ini aku berseru kepadamu, tolonglah aku Tuhan. Ini sikap yang perlu kita miliki, ibu bapak saudara terkasih, sebagai orang-orang yang sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi pergumulan, dan menyadari bahwa dirinya perlu pertolongan. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi artinya di dalam Yesus Kristus itu segala kuasa Allah Bapa ada padanya. Tadi di dalam ayat 25 dikatakan bahwa Bapa itu penguasa, pencipta, Tuhan atas langit dan bumi.
Di dalam ayat yang ke-17, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua kuasa atas langit, bumi, segala kuasa ada di dalam kuasa Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Kita lanjut baca Matius 11 ayat yang ke-27. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ini menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Bapa yang Yesus saksikan adalah Bapa penguasa kerajaan surga. Yesus yang juru selamat kita yang bersaksi adalah pribadi yang datangnya dari surga. Manusia di dalam bumi ini tidak akan mengenal surga jika Yesus tidak datang ke dalam dunia, menyatakan kasihnya, menyelamatkan manusia, dan berbicara tentang kerajaan surga. Tidak ada yang tahu tentang surga jika Yesus yang dari surga tidak datang ke dalam dunia. Dan tujuannya Yesus datang ke dalam dunia yaitu apa? Untuk menyatakan kasihnya. Dan menyatakan satu undangan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita lanjut pembacaan Matius 11 ayat 27. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Wah, ini luar biasa. Jika saat ini, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengerti Yesus Kristus adalah Mesias Juru Selamat. Itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus menyatakan kepada kita, memberikan pencerahan kepada pikiran kita, memberikan hikmat roh dan pewahyuan kepada kita, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus yang tidak pernah kita lihat. Puji syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Mengapa? Karena ada Roh Kudus, roh hikmat, roh pencerahan yang memberikan kepada kita pengertian. Yesus menyatakan diri kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, dikatakan di sini, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Puji syukur. Ibu Bapak Saudara terkasih, kita yang saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama ini adalah orang-orang yang berkenan menikmati pernyataan Yesus. Untuk kita sama-sama dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji syukur pada Tuhan. Sebab saya yakin pertemuan kita, perenungan kita bersama pada kesempatan ini bukan kebetulan. Tetapi ini merupakan satu tuntunan Tuhan untuk kita sama-sama kembali diingatkan. Ada Yesus Juru Selamat yang saat ini mengundang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Puji syukur pada Tuhan. Kita mesti merespon dengan tanggap apa undangannya. Dan kalau kita lanjut di dalam Matius 11 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Ini merupakan petunjuk-petunjuk dari Yesus. Bagaimana caranya agar kita dapat mengalami kelepasan beban hidup ini. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bagaimana kita dapat memikul kuk yang Tuhan berikan, yang Tuhan pasangkan? Kita mesti datang, mendekat kepada Dia, menyerahkan segala beban hidup kita yang lama, menyerahkan segala beban dosa kita, untuk siap rela diganti dengan beban yang baru, yaitu tanggung jawab sebagai penerima anugerah keselamatan. Nah, ini kuk yang akan dipasang oleh Tuhan. Jadi beban yang lama diserahkan kepada Tuhan. Tidak mudah menyerahkan beban hidup. Tidak mudah menyerahkan
kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita masih ragu, kalau kita tidak percaya. Dari sebab itu tadi kita sudah renungkan, siapakah yang memberikan undangan, marilah kepadaku. Dia adalah Yesus, dia adalah juru selamat, dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia adalah pribadi penguasa kerajaan Allah, kerajaan surga. Puji syukur pada Tuhan. Hari sebab itu, ketika kita dihimpit oleh berbagai tekanan hidup ini, yang perlu kita lakukan, kita mesti datang dan menyerahkan beban hidup kita yang lama. Tuhan, ini aku bersama dengan seluruh beban-bebanku. Ampuni aku Tuhan, karena aku terlalu khawatir, karena aku tidak percaya akan Engkau, karena aku terlalu sombong, karena aku terlalu egois, sehingga di dalam rumah tanggaku terjadi perselisihan, silang pendapat, salah paham, dan lain sebagainya. Tidak ada damai sejahtera Allah, karena aku terlalu mengedepankan kepentingan diriku sendiri. Ampuni aku Tuhan, bebaskan aku. Sekarang aku menghadapi juga masalah ekonomi yang demikian melilit dan membelit. Tolong aku Tuhan, ampuni aku, karena aku salah di dalam mengelola keuangan. Ini yang perlu kita datang kepada Tuhan. Relasiku dengan teman-teman, relasiku dengan saudara-saudara dan lainnya menjadi tidak baik, tidak harmonis, karena aku trauma, karena aku merasa bersalah, aku pernah menyakiti hatinya, aku pernah mengecewakannya, aku pernah menipunya, aku pernah melukainya. Ampuni aku Tuhan. Itu cara melepaskan beban kehidupan kita, sehingga Tuhan memberikan kuk yang baru, beban yang baru, tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Di dalam ayat yang ke-30, Matius 11 ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Ini menunjukkan bahwa manusia selama hidup dalam dunia ini selalu ada beban. Tapi beda, beban karena dosa itu menidih, menyulitkan, menekan, dan menjadikan masalah. Tetapi beban yang Tuhan berikan itu adalah beban yang enak dan ringan. Jadi kita bisa mengerti, sekalipun kita sudah serahkan beban kita kepada Tuhan, Tuhan mengganti dengan beban yang baru. Bukan berarti lalu kita bebas, merdeka, tidak punya beban, tidak punya tanggung jawab, tidak. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari kita hidup dalam anugerah keselamatannya, bertanggung jawab di dalam anugerah keselamatannya, sehingga beban yang menyesakan saat ini menidih kita tidak membuat kita goyah iman kita, tidak membuat kita lari daripada Tuhan, tetapi sebaliknya membuat kita makin mendekat kepada Tuhan dan menyerahkan beban hidup kita yang lama, beban dosa kita yang lama, dan kita siap menerima anugerah keselamatan yang juga harus kita pikul dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Beban yang Tuhan berikan adalah tanggung jawab keselamatan yang sudah kita terima sebagai anugerah yang besar. Serahkan segala beban hidupmu padanya. Terimalah anugerah keselamatan yang juga harus kita lakukan dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat yang sudah kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus akan terus berbicara, memberikan dan memberkati kami semua roh hikmat, roh pengertian, dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami dapat memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan kami sebagai umat milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan perkelaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.